Habis itu diajak kiai pengajian. Diajak kiai. Saya cari kalau ada perempuan yang mana gitu, Gus. Pokoknya wilayah Lumajang, Jember, Jember, Banyuwangi, Situbondo. Ini kayak lagunya Wali nih, cari jodoh ini. Nah, habis itu Gus, dilalah. Saya kan di M Al Qodiri. M Al Qodiri itu bangun koperasi. Nah, di sana ada 2 karyawan putri. Saya duduk, tak mikir masalah jodoh sudah, kayak frustasi itu, Gus. Sampai 2 kali saya gagal. Ada ya 3 kali tapi cuma biasa, tidak terlalu diseriusi. Habis itu ada salah satu guru, Cak Taufik, itu loh, ada karyawan koperasi, bagus Cak. Ndak gitu ya. Keesok harinya dia nyapu di koperasi. Tak lihatin saya, iya kok kalem, kok bagus gitu. Habis itu langsung saya datang ke koperasi, langsung minta nomornya. Mbak, saya minta nomornya sampeannya. Loh, buat apa Pak? Katanya. Untuk administrasi, misalnya ada siswa yang tanya masalah tanggungan, nanti saya ke Samian. Ya. Oh ya sudah Pak, dikasih. Habisnya itu modus anomali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay tune di channel YouTube Ar-Rufa Official. Kali ini di tempat yang sama, tapi dengan orang yang berbeda. Dan perlu diketahui, di samping saya ini, bagi orang yang nggak tahu, beliaunya ini pemegang, bukan pemilik tapi pemegang akun YouTube-nya Pondok Pesantren Al Qodiri. Beliau adalah Kak Ahmad Taufikan dan salah satu staf pengajar di Madrasah Ahli Al Qodiri. Jadi dan aslinya tapi ini jauh dari mana? Dekat gunung Lumajang. Siap Gus. Tapi berhijrah, beliaunya mendapatkan seorang gadis di Jember, bertempat tinggal bersebelahan dengan kolam renang botani. Benar, Taman Botani. Bahkan bisa jadi nanti yang mengakuisisi botani nanti. Amin. Ini Ahmad Taufikan, langsung saja kita akan menanya-nanyakan dan bertanya-tanya kepada beliaunya. Assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya panjenengan? Alhamdulillah Gus. Walaupun PPKM ini sepertinya diperpanjang terus ya. Enggak Gus. Sampai bingung Gus. Kapan selesainya ini Gus? Begini Cak, perjalanan Cak Ahmad Taufikan itu ketika menjadi santri guru Kiai Haji Ahmad Muzaki, guru kita semua. Saya Kiai Haji Ahmad Muzaki itu awal mulanya perjalanannya itu bagaimana dan gimana kejadiannya Cak? Oke. Ini gini Gus, untuk awal mula saya kenal Al Qodiri itu dari abah saya dan umi saya. Abah saya dan umi saya itu salah satu jamaah yang ditunjuk sama kiai untuk jadi koordinator pengajian di wilayah Jember Barat, yaitu di Sumber Baru. Nah, dulu itu saya diminta oleh abah untuk mondok di Al Qodiri waktu saya kelas 2, kalau enggak saya kelas 2, kelas 3 MI. Karena saya masuk MI. Tapi karena ibu tidak setuju, jadi saya daunnya ibu suruh sampai selesai MI. Singkat cerita, ternyata ibu saya waktu saya kelas 6 wafat. Habis itu abah kayaknya bimbang, sepakat saya mondok di Al Qodiri itu setelah MTS. Tapi sebelum MTS abah saya itu wafat Gus. Jadi ibu dengan abah saya itu tidak berselang 1 tahun sudah wafat semua Gus. Nah, habis itu saya lulus MTS, saya itu langsung dimasukkan ke Al Qodiri. Dan itu memang keinginan saya. Keinginan sampean sendiri? Bener. Soalnya gini Gus, dulu itu sewaktu saya masih belum mondok, sering diajak bapak sama ibu ke Al Qodiri. Sowan ke beliau lah. Iya, Jumat Manis. Iya, Jumat Manis. Kalau Jumat biasa saya tidak ikut. Setiap 1 bulan sekali lah ibaratnya. Walaupun tanpa sampean masih waktu itu belum mondok di sini. Bener Gus, bener.
Sudah tahu lah ke beliau. Benar. Terus kesan pertama kali ketika berjumpa dengan beliau Kajian Nusa Kisah, perasaan Cak Taufik itu bagaimana? Saya seneng Gus. Karena gini, memang saya dari rumah memang pengen mondok di Al-Qadiri, pengen deket sama Kiai. Karena saya sudah tahu Kiai, kenal Kiai, tapi sebatas kenal anak kecil kepada seorang guru. Nah, habis itu saya waktu nyampe di sini diantar sama keluarga. Waktu saya rencananya saya mau masuk English Camp dulu. EC. Nah, EC itu masih zamannya Mr. Hussein. Nah, habis itu saya mau pamit ke Kiai, mau daftar, tapi sama Kiai tidak boleh. Tidak boleh, jangan di santri sampean. Loh, saya kan di sini mau nyantri. Katanya belum enggak. Kok tidak boleh? Sampean di sini. Kumpul sama saya. Kamarnya sampean di sini katanya, di dekatnya Kiai. Saya tidak tahu. Habis itu ada temen, ada hadam ke saya, sampean disuruh jadi hadam sama Kiai. Nah, habis itu Gus, saya di sini 2 hari itu sudah tidak apa ya, rumah itu hilang sudah. Jadi lupa sudah. Jadi saya ke sini langsung kerasan. Memang cita-cita saya pengen di sini. Kenapa saya pengen ke sini? Karena saya suka dikirnya Gus. Dikirnya itu enak. Dikirnya enak, namanya anak kecil enak masih. Apalagi setengah dilakukan. Ya, bener. Terus orang semangat. Terus di sini kan banyak orang jualan. Kalau di pondok-pondok lain kan mau keluar, mau ini, kayaknya sulit. Nah, kalau di Al-Qadiri ini kok enak gitu dulu Gus. Nah, itu. Habis itu lama-lama saya dapat 3 hari. Saya diajak Kiai pengajian. Langsung dapat? Langsung. Di mana? Saya itu pertama kali di rumahnya Cirahmani. Ini ya Selau. Nah itu. Habis itu lama-lama ya saya di sini wis mau pulang ndak mau sudah Gus. Enak di sini. Sudah terlanjur betah lah ibaratnya. Bener. Dan sempat dikala itu ada seorang tetangga saya, karena di rumah itu di Jatiroto Sumber Baru itu basis, mohon maaf, tidak saya sebut pondoknya, ada salah satu pondok memang basisnya di sana. Saya disarankan ke sana sama tetangga, tapi saya tetap milik Al-Qadiri. Habis itu ada salah satu tetangga itu bilang gak kira kerasan. Taufik gak kira kerasan. Ternyata sama saya waktu bulan puasa di pondok itu biasanya kalau puasa itu pulang. Sama saya tidak pulang. Saya memang tidak pulang. Ditelepon sama kakak, saya tidak mau pulang. Tidak menggubris. Tidak. Dan Kiai juga bilang jangan pulang memang. Saya pulangnya pas selesai sholat Id. Nah, itu pulang. Nah, terus habis itu orang rumah itu kayaknya, loh kok bisa kerasan, padahal di sana ada temennya. Terus saya bilang, maaf Bu, saya ke Al-Qadiri bukan cari teman. Saya di sana mau mondok, mau wiritan. Di sana enak. Kalau di pondok Al-Qadiri enak. Saya suka gitu aja sudah dulu. Itu penyebab sampean sehingga sampai di sini menjadi santrinya. Sampai sekarang jenengan ini sudah saldo 1 ya sementara. Sudah Gus. Laki kan ya. Alhamdulillah. Dan ini lagi sampai yang selanjutnya, Cak Taufik ini kan dari 2005 sampai 2019, 14 tahun di sini. Sudah banyak makan asam garam. Tentunya kan ada beberapa peristiwa penting yang Cak Taufik sendiri itu banyak mengalami, bahkan mengalami sendiri. Salah satunya di antara peristiwa penting yang sulit dilupakan di luar nalar Cak Taufik sendiri. Di antaranya salah satunya itu apa aja? Gini Gus. Aslinya banyak, karena ini diminta satu yang paling berkesan. Yang sampai dalam memori. Sampai sekarang Gus, itu anak Gus. Anak. Iya. Ini wis kayak pengen nangis ini. Gini Gus, dulu saya masih anyar-anyaran, saya sering tilik bayi.
tilik bayi. Istri saya itu hamil, saya pernikahan 6 bulan. Baru 4 bulan baru hamil. Waktu hamil dites positif, saya sama istri ini senengnya luar biasa. Senengnya luar biasa. Habis itu langsung saya bawa istri saya ke kiai. Saya matur, alhamdulillah kiai, mohon barokah doa kalau istri saya sudah hamil. Alhamdulillah barokah jenengan. Memang selama saya nikah sampai 4 bulan itu, saya manakib tidak ada yang saya minta selain anak. Selain anak. Waduh, ini wes gimana ini? Nggak apa-apa. Terus. Habis itu dapat 7 hari, enggak sampai 4 hari, itu gini Gus, istri saya flek darah. Nah ini saya khawatir flek darah. Habis itu setelah saya ke dokter, ke spesialis, ternyata istri saya divonis keguguran. Nah semenjak ini saya tahu yang namanya uang itu tidak ada gunanya di sana, Gus. Uang tidak ada gunanya di sana. Habis itu saya sama istri nangis. Ya apa ya? Ada rasa wah campur aduk sudah, Gus. Singkat cerita, saya dapat 1 bulan. Ada salah satu keluarga Al-Qadiri itu yang mensupport saya, mensupport saya, Cak, yang sabar. Habis itu saya diarahkan ke dokter spesialis kandungan, namanya Dokter Fahmi. Dokter saya juga itu. Oh, Gus. Habis itu saya ke sana, saya berobat, saya konsultasi ke sana. Ternyata Dokter Fahmi juga bilang kalau sebaiknya jangan hamil dulu, ada jeda 8 bulan. Oh, ya. Di sana nggak langsung, Pak Dok. Habis itu saya sama istri kalau ada orang yang minta uang sepeda asalkan ditukar sama anak, mau saya, Gus. Pas itu. Habis itu saya sama istri itu ke sini manakipan, ndak ada sudah yang diminta cuma anak, ndak ada, yang lain ndak ada. Habis itu kiai itu habis manakib manggil saya, Fik, anakmu lahir tahun ini Jumat malam Sabtu. Ini yang sampai sekarang saya rahasiakan. Saya kaget, loh, Kiai kok tiba-tiba bilang seperti ini? Padahal kejadiannya sama. Iya, pas keguguran. Saya kalau ditanya, sama yakin tidak ada, Gus. Sampai Kiai bilang seperti itu, saya tidak ada keyakinan punya anak, tidak ada. Saya cuma minta gitu aja. Kalau yakin tuh nggak ada. Cuma sudah terus lah ibaratnya. Habis itu saya tetap konsultasi ke Dokter Fahmi. Ternyata dapat 1 bulan istri saya ini hamil. Jadi istri saya dikuret, dapat 1 bulan, mens 1 kali, mens kedua tidak ada sudah. Jadi divonis sama Dokter Fahmi kalau sudah hamil. Nah habis itu saya rumat sudah istri saya, jadi semuanya saya nomor 2-kan. Pokoknya pekerjaan saya nomor 2-kan. Jadi saya fokus ke istri, merawat istri lah ya. Dan kebetulan istri itu selama dia itu hamil itu banyak drama. Maksudnya ngeflek gitu, Gus. Ngeflek gitu. Sampai masuk opname itu pernah. Habis itu kandungan 9 bulan, istri saya lahir. Habis lahir, apa ya, Gus? Dauh Kiai yang tadi itu tiba-tiba ingat. Saya lihat HP, Dek, mana lah HP saya? Kan dipegang sampean, Cak. Saya lihat di tas, saya lihat bener.
Hari Jumat malam Sabtu itu jam 11 malam. Jadi kelahiran anak saya sama Kiai Muzaki itu sudah diprediksi, kalau katanya Deddy Kobuser diprediksi. Itu itu 9 bulan sebelumnya. Jadi bukan 9 bulan sebelum istri saya itu hamil kedua. Kalau bahasa Jawanya weruh sadurunge winaran. Nggih, Gus. Jadi saya memang sekarang yakin banget apa ya? Kalau Kiai itu memang mukasyafah. Masa ada wong istri saya keguguran di kuret, tiba-tiba saya dipanggil, "Le, Cong, anan been bekal lahir Jumat malam Sabtu tahun depan." Bingung saya, Gus, bingung. Padahal posisinya sudah seperti itu. Dan ini posisi cerita ini, kejadian ini saya tidak ceritakan kepada istri ataupun mertua atau teman, tidak. Baru di sini ini ya, di Arufah. Baru sekarang. Sangat apa ya? Sangat berharga sekali lah informasi. Nggih, bener. Ini didikannya tentang keyakinan sampean, terutama kepada guru kita ya. Bener. Terus setelah itu lagi, Cak, setelah kejadian peristiwa jenengan sampai punya anaknya usia berapa sekarang? 2 tahun, hampir 2 tahun. Sekarang Juli 14 bulan, Gus. Hampir 2 tahun tapi ya. Nggih. Selain lagi ada lagi, Cak, pengalaman yang atau kejadian yang diulang-ulang selain itu yang Cak Taufik rasakan sendiri. Salah satunya mungkin di antaranya apa itu, Cak? Salah satunya lagi itu, Gus, masalah pernikahan. Jadi tetap sekeliling hubungan. Jadi dulu itu, Gus Kiai, saya kan punya salah satu teman yang dekat perempuan dulu, ya sering kontak. Habis itu, tapi perempuan ini tidak masuk kategori Kiai. Tidak masuk kategorinya Kiai gini, Gus. Setelah saya hubungan sama seorang ini, lama saya umur 25, Kiai bilang, "Le, Cong, ben umur berempah, umur segemi. Oh iya, bekton ben setia. Eki Kiai, ben nyari ya orang bini, gini, maaf, kamu cari orang perempuan wilayah Jember, Banyuwangi, Situbondo." 3 kabupaten ini, Gus. Habis itu, sedangkan perempuan yang saya kenal itu orang Bondowoso, jadi tidak masuk dalam kategori itu. Habis itu tetap saya pertahankan, ya lama-lama memang tidak bisa. Habis itu saya cari, ada salah satu orang bangsal. Tapi saya melanggar dawuh Kiai. Melanggarnya gini, Gus. Kiai dawuh, kalau sudah ada perempuan yang sampean suka, sampean bilang kamu bilang ke saya, akan saya minta. Sama saya tidak bilang ke Kiai, saya rahasiakan, saya kontek-kontekan saja, itu berselang cuma 5 bulan, habis itu selesai. Tak nurut Iya, tidak nurut saya, Gus. Itu pencarian itu sudah 2 tahun, 25 saya 27. Gimana ini? Ada di mana jodoh saya? Habis itu diajak Kiai pengajian. Saya cari kalau ada perempuan yang mana gitu, Gus. Pokoknya wilayah Lumajang, Jember, Jember, Banyuwangi, Situbondo. Ini kayak lagunya Wali nih, cari jodoh ini. Habis itu, Gus, dilalah. Saya kan di ML Qodiri. ML Qodiri itu bangun koperasi. Nah, di sana ada 2 karyawan putri. Saya duduk, tidak mikir masalah jodoh sudah, kayak frustasi itu, Gus. Sampai 2 kali saya gagal. Ada ya 3 kali tapi cuma biasa, tidak terlalu diseriusi. Habis itu ada salah satu guru, Cak Taufik, itu loh,
ada karyawan koperasi bagus ya. Nggak gitu ya. Keesok harinya dia nyapu di koperasi. Tak lihatin saya mah, iya kok kalem, kok bagus gitu. Habis itu langsung saya datang ke koperasi, langsung minta nomornya. Mbak, saya minta nomornya sampeannya. Loh, buat apa Pak? Katanya. Untuk administrasi, misalnya ada siswa yang tanya masalah tanggungan, nanti saya ke sampean. Oh ya sudah Pak, dikasih. Habisnya itu modus anomali. Nah, habis itu Gus, malamnya langsung saya telepon. Ada apa Pak? Kok malam-malam telepon? Gini, Mbak, saya bilang Mbak, sampean mau saya seriusin. Boh, maksudnya gimana Pak? Saya ndak mau basa-basi sudah. Sampean mau saya seriusi. Maksudnya sampean mau saya minta jadi istri. Saya sekarang cari istri, tidak cari pacar. Sampean mau jadi istri saya. Kalau sampean mau, saya besok akan ngadap keluarga sampean ke orang tuanya. Langsung itu. Langsung dimatikan, Gus. Kok dimatikan, ngawur. Habis itu tak telepon balik sama saya. Gak diangkat, Gus. Sudah, wis. Keesok harinya anaknya agak sinis-sinis. Habis itu malam telepon lagi. Senyum sinis lah. Nggak tahu senyum apa sih, nggak tahu. Ditelepon lagi sama saya. Habis itu bilang gini, Pak, saya minta waktu 7 hari. Seminggu lah. Seminggu. Oke. Habis itu saya tunggu. Loh, kok dilalah dia mau? Langsung saya matur ke Kiai. Karena saya tidak mau melanggar lagi, saya matur ke Kiai, tapi maturnya saya melalui almarhum Pak Usman. Almarhum Pak Usman ke Kiai, sudah oke, deal. Jadi karena semua yang diucapkan guru saya lakukan, alhamdulillah hasil. Tapi kalau melanggar dari ucapan guru, alamat tidak hasil sudah. Serius itu yang saya yang Cak Taufik sendiri rasakan. Yang salah satunya Cak Taufik merasakan betul-betul itu ya, sangat. Ya benar, satu prediksi lahirnya anak tapi dikala istri keguguran. Nomor 2 disuruh cari orang perempuan 3 kabupaten lah, ternyata karyawan koperasi ini orang Sukorambi itu. Jadi wah, ini radius aman ini. Langsung atur Kiai. Zona aman ini. Kan masalahnya itu hajar semua kan pernikahannya, terkecuali alhamdulillah saya, kan, ya. Alhamdulillah Gus, itu yang sangat luar biasa Gus. Itu yang sangat luar biasa. Terus ini lagi Cak, mungkin lagi Cak Taufik sampai sekarang itu yang salah satu nasihat beliau yang Cak Taufik sendiri sampai dijadikan sebuah pegangan hidup motivasi. Apa itu Cak? Ada Gus, tapi ini tidak secara langsung. Ini dulu saya setelah nikah, sebelum istri saya hamil pertama. Daunnya kayak seperti ini, bahasa Madura, Cong, tiba-tiba Kiai bilang, mompong ki pajuh, poongguan, mun letak pajuh, gimana ya Gus? Kalau masih dibutuhkan. Jadi kalau masih dibutuhkan sama orang, itu harus yang sungguh-sungguh. Tapi kalau sudah tidak dibutuhkan sama orang lain, maksudnya orang, apapun yang kita lakukan tidak akan dihiraukan. Jadi sampai sekarang itu yang saya pegang. Jadi saya di Al-Qadiri dipanggil Gus Nur, dipanggil putra-putra beliau yang lain. Selama saya masih bisa dan kuat, pasti akan saya lakukan. Jadi mumpung ki pajuh poongguan, mun letak pajuh, ya ndak ada hasil, ndak ada faedah. Dan ini lagi Cak, yang terakhir dari Cak Taufik, kan pesan-pesan Cak Taufik untuk para imam manaqib, jamaah manaqib, wabil khusus kepada para alumni dan para santri. Harapan Cak Taufik kan bagaimana? Gini, untuk jangan bilang para imam manaqib, jamaah manaqib, karena saya senior Gus. Maksudnya kepada junior. Junior Gus.
kepada teman-teman saya seangkatan saya atau adik-adik saya, alumni angkatan yang baru sekarang, ayo kita dukung channel Arufah ini. Jujur ini banyak sekali faedah. Sekarang memang sepertinya tidak ada faedah, tapi adanya Arufah, semua informasi tentang keistimewaan guru kita Kiai Ahmad Muzakisa itu dikupas di sini habis. Jadi mulai dari alumni yang angkatan pertama, alumni yang menengah, dan alumni yang baru-baru seperti saya, ini juga dikupas informasinya tentang apa yang pernah dia rasakan, yang dia alami tentang keistimewaan guru kita. Jadi ayo kita dukung channel ini. Jangan lupa subscribe, komen, share kepada semua keluarga, grup-grup WA, semuanya share sudah. Jangan khawatir tidak akan ada faedah, pasti akan ada faedah. Jadi ayo kita dukung untuk channel Arufah, kita komen, kalau ada pertanyaan kita isi di kolom komentar, kita share, terus jangan lupa kita subscribe karena nanti kalau ada informasi atau video-video terbaru kita akan mendapat notifikasi dari YouTube. Jadi begitu saja, terima kasih. Pemaparan beliau itu sangat super luar biasa. Ada beberapa kesimpulan yang bisa saya simpulkan bahwa al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihapuskan dengan keraguan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.